Papi dicari polisi, saya kaget luar biasa, ya. Dan memang sebelum itu, istri saya sudah dapat sinyal dari Tuhan, Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Pastor Yusuf Manubulu, yang dimana teman-teman sekalian tahun lalu itu dia mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu dianggap sebagai seorang penjahat besar, sebagai seorang teroris begitu ya, sampai rumahnya dikepung 50 polisi ya. Dan teman-teman sekalian ya, mereka yang melakukan hal itu secara tiba-tiba gitu, tanpa ada surat panggilan, tanpa ada pemberitahuan. Karena Yusuf Manubulu ini, teman-teman sekalian, kita lihat bahwa dia seorang pendeta begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita akan belajar beberapa hal dari kesaksiannya, karena ternyata pihak kepolisian ini ya cukup ekstrim ya cara-cara mereka untuk melakukan tugas mereka hanya karena sudah disuruh oleh pejabat-pejabat ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari langsung saja kita simak dulu kesaksian daripada Yusuf Manubulu berikut ini. Papi dicari polisi, saya kaget luar biasa, ya. Dan memang sebelum itu istri saya sudah dapat sinyal dari Tuhan. Malam itu istri saya mimpi bahwa kami dikejar dengan orang-orang jahat dan kami mau dibunuh pada waktu itu. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman, ya. Terus kemudian saya berkata kepada jemaat yang tinggal bersama kami, saya katakan bahwa jangan kasih polisi masuk, ya. Katakan saja bahwa saya tidak berada di tempat, nanti saja kalau mau ini. Nah, tetapi rupanya polisi-polisi ini, cara kerja mereka itu, mereka lewat sinyal handphone, ya, lewat sinyal handphone, teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati, ya. Kalau Anda pegang sinyal, kalau Anda punya handphone, Anda pegang dan berada di lokasi yang sama, ini nasihat saya buat orang-orang yang apologet Kristen, ya, karena menyampaikan kebenaran itu tidak mudah di Indonesia, ya, menyampaikan kebenaran itu sangat berisiko. Jadi kalau kalian dalam hal-hal tertentu, kalian harus siap untuk matikan handphone dan handphonenya itu singkirkan jauh-jauh. Jadi supaya keberadaan kalian itu tidak mudah dilacak. Dan polisi melacak saya itu lewat sinyal handphone. Makanya mereka tahu saya berada di mana, ya. Nah, pagi-pagi itu mereka sudah mengepung saya sekitar 50 orang polisi, kurang lebih, dengan senjata lengkap. Mereka di belakang sudah penuh polisi, di depan rumah juga sudah penuh polisi, ya, karena mereka memperlakukan saya seperti seorang teroris, ya, seperti teroris. Ini polisi-polisi punya cara kerja ini sungguh sangat memalukan, ya. Mereka tidak bekerja secara profesional, tapi mereka bekerja di bawah pesanan, ya. Itulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, kurang lebih 50 orang polisi, mereka mengepung rumah saya, dan kemudian saya coba menghubungi pengacara yang saya kenal untuk berdialog, ya, berdialog dengan mereka supaya untuk mengetahui sebetulnya kesalahan apa yang saya buat. Kok polisi kok tiba-tiba datang langsung mau menangkap.
biasanya proses hukum yang normal, proses hukum yang benar, ya, itu harus ada surat panggilan dulu, ya, surat panggilan pertama, ya, surat panggilan kedua, atau surat panggilan yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini tidak berlaku, tidak berjalan seperti itu. Karena apa? Karena mereka punya cara kerja itu hanya berdasarkan pesanan. Kalau ada yang pesan, ini orang harus ditangkap, maka polisi seperti itu. Saya langsung dijemput dengan paksa untuk ditangkap, untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, selama ini saya memang mengatur waktu yang tepat untuk saya kemudian mulai aktif, dan saya akan mulai menceritakan apa yang sebenarnya supaya kita tahu, ya. Jadi bagi teman-teman apologet yang ada di Indonesia, ya waspada. Karena apa? Karena cara kerja dari polisi itu seperti itu, ya. Mereka tidak seperti yang lalu lagi dilapor dulu. Mereka tidak. Mereka sekarang itu cara kerjanya diam-diam, senyap. Jadi orang tidak tahu. Kemudian tiba-tiba mereka langsung menangkap. Supaya apa? Supaya target itu tidak punya kesempatan untuk memberikan keterangan, atau tidak sempat untuk memberikan memberikan pendapat, atau tidak sempat untuk untuk melakukan hal-hal yang benar, yang perlu. Yang penting tujuan mereka bahwa target orang seperti ini yang dipesan untuk ditangkap itu segera ditangkap. Ya, yang penting tujuan mereka tercapai. Seperti itu teman-teman. Ya, nah, saya sebelum lanjut, saya perlu sampaikan kepada kita bahwa link untuk berinteraksi itu saya ada taruh di di bawah YouTube, ya, di layar deskripsi. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, yang ingin mengetahui lebih jauh, saya beri kesempatan untuk kita masuk, dan kemudian kita bisa komunikasi, dan apa yang teman-teman ingin ketahui, ingin tanyakan, nanti saya akan ceritakan dengan apa yang terjadi selama ini, ya. Jadi kurang lebih tahun lalu, persis di bulan April ini, itu adalah masa yang sangat merugikan kepada kami, suatu keadaan yang sangat tidak baik terjadi kepada kami, ya. Kemudian bagaimana saya kemudian tiba-tiba langsung dijemput dan harus mengikuti kemauan mereka. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu sangat prihatin ya terhadap keadaan Pendeta Yusmanu Bulu yang mengalami hal yang tidak adil begitu ya. Karena kita melihat teman-teman sekalian, selama ini tidak ada hal-hal yang dengan niatnya untuk menghina-hina agama Islam gitu ya. Justru yang dilakukannya adalah mengcounter iman Kristen itu sendiri dari serangan-serangan para ustadz yang tentu saja radikal, tidak toleransi, bahkan sangat membenci kekristenan. Ya, kurang lebih seperti yang saya lakukan di channel TV Laskar Kristus ini. Karena kita hanya bisa menggunakan hak jawab kita. Mereka yang menyerang Alkitab, kita hanya meluruskan setiap pasal-pasal dan ayat-ayat Alkitab yang mereka kutip. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi kepada Pendeta Yusmanu Bulu, ya, saya secara pribadi mengatakan bahwa ini hal yang sangat tidak adil ya. Kalau kita melihat dari ustadz-ustadz yang menista agama Kristen terang-terangan saja, itu mereka masih aman-aman. Saya akan coba sebutkan, misalnya Ustadz Abdul Somad yang setiap ceramah itu membahas Kristen. Kedua, Ustadz Ahmad Kainama yang juga terus menafsirkan ayat-ayat Alkitab semaunya, bahkan pernah menuduh Yesus Kristus menikah, ya, menikah dan punya anak. Bayangkan ya.
Ketiga adalah Donditan. Ustadz Donditan, ini sudah dipanggil Ustadz gitu ya. Ustadz Donditan juga sama, yang terus menghina kekristenan. Kemudian Ustadz Juma, Ustazah Unirifa, kemudian Irene Handono, ya, Felicia, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang kita sudah bahas ya di channel TV Laskar Kristus ini, yang terang-terangan menghina, menistakan agama Kristen. Tapi mereka aman-aman saja. Beberapa di antara mereka sudah dilaporkan, tapi ya tidak ada tindakan hukum. Kalau Yahya Waloni juga yang dari 2007 sudah menista agama Kristen, ya itu sudah diproses waktu itu. Itu pun karena memang menghina pemimpin negara ya, dan menyerang pemerintah. Dan akhirnya pun dilihat video-videonya yang menista agama Kristen, akhirnya diproses. Tapi itu hanya 5 bulan ya. 5 bulan saja teman-teman sekalian, itu ya untuk mengimbangkan ya tentang penangkapan Bapak Muhammad Aceh pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita terus berdoa kiranya negara kita ini boleh menegakkan keadilan itu dengan baik gitu. Jangan undang-undang penistaan agama itu hanya difungsikan untuk melindungi agama tertentu. Ya, tapi harus untuk melindungi semua agama yang ada di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya. Dukung terus kami, baik Pendeta Yusuf Manubuluh, bahkan saya sendiri ya. Minta dukungan teman-teman supaya kami tetap diberikan kesehatan, juga terus diberikan hikmat dan kecerdasan untuk mengcounter iman kita, sehingga iman kita tetap kuat ya, tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.